Amin. Terima kasih, Sistri. Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi ini kembali kita melanjutkan Bible Study yang disampaikan oleh Bapak David Basuki. Shalom, Pak, dan silakan. Shalom, Bu Christine. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita akan lanjutkan ya Bible study kita yang 2 minggu lalu ya kalau nggak salah ya. Belum selesai dari Roma 1. Ya masih ada 2 pertanyaan. Ya dari Roma apa maksud Roma 1:21 dan bagaimana eh, bisa terjadinya seseorang menjadi LGBT ya. Lalu kita akan lanjut ke Roma 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bersyukur ya Bapak Ibu, teman-teman di grup doa pagi ini, CD ini uh, bergairah ya belajar firman Tuhan. Dan memang seharusnya demikian ya, anak-anak Tuhan pasti cinta firman Tuhan. Ya, bukan hanya suka belajar firman Tuhan, tetapi juga uh, menjadi pelaku firman ya. Tapi ada orang juga yang mengatakan yang penting nggak usah banyak teologi lah, yang penting kita jadi pelaku firman. Nah, ini ada satu kesalahan logika ya di sini. Bagaimana kita bisa jadi pelaku firman kalau kita salah mengerti kebenaran firman? Otomatis apa yang kita lakukan juga salah ya. Karena kita salah paham, jadi salah melakukan firman Tuhan, dan lebih gawat lagi, akibatnya kita salah mengajar firman. Jadi menjadi pelaku firman itu dimulai dari kerinduan belajar firman, mengerti dengan benar firman Tuhan, lalu baru kemudian kita bisa menjadi pelaku firman dan mengajarkan firman Tuhan dengan benar. Nah, karena itu kita mau belajar lagi, lanjutkan pelajaran kita dari Roma 1 ini, ya. Roma 1 ayat 21. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, Bapak Ibu lihat ya, Roma 1 ayat 21. Apa maksud dari Roma 1 ayat 21? Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya, boleh ada yang Bapak Ibu yang mau bantu jawab? Maksudnya apa ini? Roma 1 ayat 21. Silakan, silakan Bapak Ibu. Boleh jawab, Pak? Boleh, silakan Bu Indrayanti. Ya, ya. Apa maksud Roma 1 ayat 21? Memang mereka mengenal Allah, tapi mereka tidak mau menyembah Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Mereka mulai memikirkan hal-hal yang bodoh tentang Allah. Kata sia-sia di sini berarti kosong, sia-sia, tidak berguna. Padahal Allah memberi manusia pikiran dengan kapasitas untuk bernalar, membayangkan, berspekulasi, berpikir, merenungkan, dan bermeditasi. Itu, Pak. Bagus Mungkin Bu. itu ya. Ya, bagus Bu. Thank you. Ada lagi yang mau melengkapi mungkin? Ya Pak, pagi Pak. Pagi Pak, silakan Pak. Jadi ya sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Iya, iya. Di atasnya kan itu mereka mengenal Allah ya, seperti juga kita mengenal Allah. Tapi eh, kita nggak sungguh-sungguh ya mengenal Allah dengan sedemikian rupa. Tetapi mereka hidupnya sia-sia, hatinya penuh dengan kegelapan. Ketika kita mengenal Allah, pastinya ada pertobatan setiap hari. Ada eh, Tuhan akan ingatkan ya dosa pelanggaran setiap perkataan kita karena ada Roh Kudus ya yang akan Hmm. memimpin hidup kita. Nah, ketika Roh Kudus memimpin, tapi kita tetap melakukan yang jahat, melakukan yang Hmm. gelap, kita nggak mau mengampuni, kita nggak mau istilahnya bebal gitu ya. Eh, Hmm. Tuhan udah ingatkan, tetapi kita memilih. Ini kan pilihan, Pak ya. Ketika kita memilih untuk tetap melakukan yang jahat, ini kita
orang yang bodoh ya. Kita Hmm. mengenal Allah, tetapi di satu sisi juga kita melakukan kejahatan. Ini sih, Pak. Thank you Pak Antoni. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau tambahin? Gini ya, Ada, eh Pak. ya silakan Bu. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, sama seperti kita, kita kenal Allah. Tapi saya lebih begini, betul orang mengenal Allah, tapi apakah Allah mengenal kita? Sama seperti kita mengenal presiden kita Jokowi. Apakah secara person Jokowi mengenal saya? Enggak. Maka ketika kita mengenal Allah dan Allah mengenal kita, maka ini yang dibilang ini kesia-siaan, memuliakan dan mengucap syukur. Tanda-tanda orang yang dikenal Allah dan mengenal Allah, ada kehidupan yang tidak bersungut-sungut, ada kehidupan yang terus bersyukur. Secara lahiriah mereka mengenal firmanku, tapi secara daging mereka tetap dan terus memakai kendali kedagingannya. Kalau saya lebih memikir apa Hmm. kedagingan. Kita tahu dosa, tapi kita bisa menghindar dosa. Itu orang-orang yang sudah bisa memuliakan Tuhan. Apa persungutan, apa ketidakpuasan, apa tidak bersyukur, itu semua menyakiti hati Tuhan. Jadi betul orang mengenal Allah, tapi kalau dalam kehidupan ada tantangan sedikit kita saling mengeluh dan mempersalahkan orang, itu kehidupannya belum. Jadi di mata Tuhan itu hanya dua, Pak, bodoh atau bijak. Nah, kita memposisikan diri dalam kebodohan. Itu aja dulu, terima kasih. Terima kasih Bu Susan. Jadi eh, menarik ya di sini. Tadi Pak Antoni katakan itu orang-orang Kristen, ya orang-orang yang tahu firman, kebenaran firman, tetapi tetap mereka tidak memuliakan Tuhan, ya. Padahal mereka tahu Yesus sebagai Tuhan dan Jurus apa yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Mereka tidak mengucap syukur, ya banyak ya orang-orang Kristen yang kayak yang ngaku Kristen lah, ya atau yang merasa Kristen, ya mereka hidup seperti tidak mengenal Allah. Ya, terus pikiran mereka juga sia-sia, hati mereka penuh dengan hawa nafsu, gitu ya. Mereka dikuasai oleh pikiran yang gelap, yang berdosa, begitu ya. Oke, nah, tapi masalahnya Roma 1:21 ini bukan bicara soal orang Kristen, ya. Nah, jadi pengenalan akan Allah, gini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Nah, orang bisa mengenal Allah ada dua cara. Tidak ada orang yang bisa mengenal Allah kalau Allah tidak menyatakan dirinya kepada dia atau mewahyukan dirinya kepada dia, kepada manusia. Nah, pewahyuan Allah ini ada dua macam. Satu pewahyuan umum atau penyataan umum. Yang kedua penyataan, bukan pernyataan ya, penyataan, revelation. Ya, ada dua penyataan. Penyataan umum dan penyataan khusus. Ya. Penyataan umum ini yang dimaksud di dalam Roma 1 ayat 19 sampai 21. Artinya, orang-orang sekalipun tidak tahu ada Kristus yang mati buat mereka. Jadi makanya ada yang bertanya, apa cuma orang orang Kristen tuh cuma orang Kristen doang yang selamat? Kalau orang nggak kenal Kristus gimana dong? Nggak adil dong. Masa mesti kenal Yesus baru selamat? Kalau orang yang belum pernah dengar Injil gimana? Nah, ini jawabannya. Ya, sebenarnya semua manusia, makanya kalau kita lihat di dalam kebudayaan manusia primitif, tidak ada yang ateis, tidak ada. Tidak ada yang tidak percaya Tuhan. Semua percaya kepada yang ilahi. Ya, mereka percaya. Karena itu ada agama-agama kuno, ya. Nah, tapi mereka menyembah berhala. Ini yang dikatakan oleh Roma 1 di ayat-ayat yang sebelumnya. Ya, mereka mengganti kemuliaan Allah ya dengan berhala-berhala. Nah, jadi sebenarnya mereka bisa mengenal Allah,
ayat 19. Jadi Roma 1 ayat 21. Ya, Bapak Ibu kalau bisa download e-Surt ini bagus banget. Ya, kita bisa langsung melihat apa konteks. Ya, kita bisa melihat rujukan ayat-ayat ini maksudnya apa nih. Ya, Bapak Ibu, Roma 21 ayat 1 ini ya, ketika sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ya. Nah, ini itu dihubungkan dengan Roma 1:19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Lewat apa? Ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak padanya, manusia nggak bisa melihat Allah. Ya. Tetapi manusia bisa melihat Allah, tanda kutip, yaitu melalui kekuatannya, kedahsyatan alam ciptaannya. Dan keilahiannya dapat nampak pada pikiran dan dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga manusia tuh nggak bisa berdalih. Ya, bahwa manusia itu segala alam semesta ini diciptakan oleh Dia, Allah, Sang Pencipta. Ya, jadi mereka tuh nggak ada alasan, nggak tahu. Dan hati nurani mereka juga menuduh mereka saat mereka melakukan hal yang tidak benar. Tapi mereka nggak peduli kepada suara hati mereka. Maka nanti suara hati mereka lah yang akan menghakimi mereka. Nah, karena itu ayat 21 dikatakan sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ya, mereka tidak, kalau dalam King James itu dikatakan sebab ya ketika mereka mengenal Allah lewat ayat 19-20 lewat alam tadi ya, lewat ciptaan alam yang begitu tertib. Jadi orang kalau melihat alam semesta yang begitu teratur, begitu rapih, ya mereka mesti percaya bahwa itu nggak mungkin jadi seperti itu. Ya, kalau yang ngerti teori kemungkinan itu mustahil, semuanya bisa terjadi begitu rapih, tertib, berjalan di jalurnya masing-masing. Manusia terdiri dari bagian-bagian tubuh yang sangat rapih, tertata rapih, ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa tidak mungkin manusia terjadi begitu saja dengan otak yang begitu brilian, ya bisa menciptakan segala benda-benda, ya, bangunan, teknologi. Itu menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan oleh suatu pribadi yang sangat hebat, ya, sangat maju, cerdas, gitu ya. Itulah Allah. Nah, tapi mereka tidak takut, tidak memuliakan Dia, tidak mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, mereka hidup dalam dosa. Nah, ini orang-orang yang berdosa, yang akan menghadapi penghakiman Allah dan akan dihukum karena penolakan mereka. Ya, jadi mereka tidak satu apa yang mereka lakukan. Ya, di dalam Roma 1 ayat 23, mereka tidak menyembah Allah yang kekal, mereka menyembah berhala. Ya. Kedua, tidak merasa perlu mengenal Allah. Hati mereka dipenuhi hawa nafsu dan kecemaran. Roma 1 ayat 28 sampai 31. Berikutnya, bahkan sebenarnya hati manusia mengetahui, ya, di dalam ayat yang ketiga dua. Jadi kita bisa mengerti ayat 21 ini kalau kita baca ayat-ayat di atasnya dan ayat-ayat selanjutnya. Ya, di sini nih. Ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah lewat hati nurani mereka, ya. Makanya semua manusia, agamanya apapun, hukum pidananya itu sama. Nggak ada orang yang berbuat kriminal bisa bebas tanpa dihukum. Ya, mereka harus membayar akibat perbuatan mereka. Mereka harus tanggung. Ya, jadi nggak ada yang bebas. Nah, karena semua orang harus menanggung dosa-dosa mereka, maka tidak ada yang selamat. Karena itulah semua manusia butuh juru selamat, mencari keselamatan. Ya, oke.
Jadi, walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, mereka tetap berbuat dosa, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi, mereka juga toleransi dengan orang-orang yang berbuat dosa, bahkan setuju. Makanya, ya orang-orang yang LGBT, ya mereka setuju dengan LGBT, membenarkan, bahkan menuntut hak-hak mereka. Ya, merasa itu merupakan hak asasi mereka, semau mereka melakukan apa yang mereka suka. Itulah dosa. Ya, Bapak Ibu kalau tahu, kalau hukum Taurat kan, itu adalah perintah Allah. Kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, karena itulah yang baik bagi kita. Tetapi kalau Bapak Ibu tahu di gereja setan, mereka juga punya hukum-hukum yang dibuat oleh setan. Dan hukum pertama dari hukum di dalam gereja setan adalah lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Ya, itulah setan. Ya, mereka melakukan apa yang mereka ingin lakukan, bukan apa yang Tuhan ingin mereka lakukan. Oke ya, jadi itu jawabannya. Sampai sini ada yang mau tanya mungkin? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana seseorang bisa menjadi LGBT sesuai dengan konteks Roma 1 ini? Ya, silakan Bapak Ibu. Boleh bantu jawab, Pak? Ya, Boleh jawab ya, Pak? boleh, silakan, silakan. Bagaimana seorang menjadi LGBT? Ada 3 faktor yang menyebabkan seorang bisa menjadi LGBT ya. Jadi pertama itu karena faktor lingkungan. Beberapa orang yang menjadi seorang LGBT mengaku bahwa pergaulan mereka dapat mempengaruhi orientasi seksual mereka saat itu. Kedua, kedua orang tua yang selalu bertengkar atau bercerai dapat mempengaruhi orientasi seksual. Yang kedua adalah faktor genetik. Hal ini disebabkan hormon yang tidak seimbang di dalam tubuh. Pada dasarnya, naluri akan orientasi seksual akan berkembang sebelum pubertas atau seseorang memiliki pengalaman seksual. Dan yang ketiga adalah faktor pengalaman traumatis. Pengalaman buruk yang dialami seorang akan terus melekat di dalam hati dan pikiran sehingga menimbulkan trauma, misalnya pelecehan seksual. Jadi, em, ini ada penambahan bahwa orientasi seksual itu tuh berbeda dengan ini ya, dengan perilaku seksual ya, di mana orientasi berarti perasaan bukan perbuatan. Artinya seseorang bisa saja hidup bertentangan dengan orientasi seksual yang dimilikinya, misalnya seorang laki-laki bisa menikah dan memiliki anak, namun sebenarnya dia adalah homoseksual. Kira-kira itu ya, Pak. Oke, menarik nih jawabannya Ibu Indrayanti. Indrayanti ya, benar ya Bu ya namanya. Oke, jadi em, ini pandangan dunia. Mungkin Ibu Indrayanti menjelaskan apa yang menjadi pandangan dunia sekarang pada umumnya, ya, terutama dunia Barat, ya, dan juga ya ini psikologi otomatis didukung oleh psikologinya dunia ya. Nah, yang pertama tadi Ibu katakan bahwa eh, jadi karena luar, betul karena luar, betul. Firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Yes, itu udah jelas. Ya, tapi yang terutama itu karena manusia jatuh dalam dosa. Jadi bukan karena ciptaan, bukan karena apa namanya Tuhan memang menciptakan ada yang begitu modelnya. Bukan. Jadi begini, ada dua pandangan mengenai seseorang menjadi LGBT. Ya, satu by nurture, kedua by nature. Ya, Kristen
yang percaya. Jadi gini, Kristen pun ada dua golongan ya. Kristen yang liberal, yang percaya Alkitab berisi firman Tuhan. Mengatakan mereka umumnya setuju dengan LGBT ini by nature. Tetapi yang percaya Alkitab adalah firman Tuhan, ini golongan gereja yang ortodoksi, mainstream, ya, gereja yang yang benar, yang umum, yang universal, itu percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, ini doktrin yang paling dasar nih. Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, kalau model kayak yang apa namanya progresif Kristen progresif yang bukan Kristen dan juga bukan progresif ya. Ya, itu mereka nggak percaya bahwa Alkitab adalah patokan ya apa yang benar yang salah ya. Nah bahkan di Kanada itu ada pernyataan dari pemerintah yang mendukung bahwa Alkitab itu bukan standar kebenaran tapi mitos karena mereka setuju dengan LGBT by nature. LGBT by nature itu artinya LGBT, seseorang menjadi LGBT karena memang dia dilahirkan demikian. Nah, ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Orang Kristen yang percaya Alkitab adalah firman Tuhan, percaya ke pandangan yang kedua. Seseorang menjadi LGBT by nurture, karena lingkungan, karena ya, ya karena itu tadi pergaulan buruk merusak kebiasaan baik, karena dosa. Nanti kita akan lihat jawabannya di Roma 1 ini. Ya. Nah, terus kemudian yang menarik adalah pernyataan Ibu Indrayanti yang kedua, bahwa bedakan antara orang yang commit LGBT, artinya yang melakukan praktek tindakan LGBT, dengan orang yang punya kecenderungan niat. Jadi seolah-olah, kalau saya nggak salah tangkap tadi ya, benar nggak Bu ya, tolong dikoreksi. Jadi yang berpandangan seperti ini ada nih. Ya, ada Kristen yang berpandangan seperti ini, tetapi ini bukan pandangan yang Alkitabiah, itu menjadi kontroversi. Ya, menjadi perdebatan yang kuat karena salah satu pendukungnya adalah seorang pendeta juga yang Bapak Ibu kalau tahu namanya Andy Stanley, ya. Nah, dia dan itu sempat ramai karena dia mengatakan bahwa orang yang saya lupa namanya ya, istilahnya side B. Ada side A kayak kaset dulu, ada side A, side B gitu ya. Ini side B, side B. Nah, side B ini bukan dosa. Side B ini adalah orang yang punya kecenderungan tadi. Dia punya ketertarikan terhadap hubungan seks sejenis atau homoseks, tetapi dia tidak melakukannya itu. Dia apa namanya tetap kawin, tetap punya anak gitu ya, tetapi dia tetap punya ketertarikan kepada sesama jenis. Nah, ini side B. Nah, menurut dia ini tidak berdosa. Tetapi banyak dan memang itu bukan pandangan yang mainstream, pandangan Kristen yang mainstream. Pandangan yang mainstream begini Bapak Ibu. Waktu seseorang punya niat, punya keinginan untuk berzina, dia sudah berzina. Ya kan? Matius 5 kan? Barang siapa yang memandang wanita dan mengingininya dalam hatinya, dia sudah berzina. Ya. Jadi bukan kalau dia sudah commit adultery, kalau dia sudah berzina, praktek berzina, melakukan perzinahan baru berzina namanya. Enggak. Waktu inilah hukum Kristus. Kalau hukum Taurat itu benar, ya kita lihat. Sorry. Kita lihat di dalam Matius 5 ya.
Nih. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini dosa. Inilah hukum Kristus. Kalau hukum Taurat, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Itu praktek melakukan zina. Itu dosa. Itu hukum Taurat. Selama kamu belum berzina secara jasmania, kamu belum berzina. Walaupun pikiran kita kotor, ingin berzina, lihat perempuan penuh nafsu. Itu belum berzina menurut hukum Taurat. Tetapi dalam hukum Kristus, waktu seorang Kristen memandang perempuan serta timbul nafsu, itu sudah zina. Ya, Bapak Ibu kalau baca dari Matius 5 ayat 21 sampai ayat 47, itulah hukum Kristus dibandingkan dengan hukum Taurat. Hukum Taurat sifatnya legalistik. Kalau dilakukan baru dosa. Kamu membunuh itu berdosa, patut dihukum. Tetapi kata Kristus, kalau kamu membenci saudara kamu, kamu sudah membunuh. Ya. Jadi hukum Kristus itu dimulai dari hati justru. Nah, ini sebenarnya akar dari hukumnya Allah. Bukan kalau sudah berbuat secara fisik baru berdosa. Tidak. Di pikiran saja timbul, itu sudah dosa. Ya. Nah, jadi sama. Kalau orang berzina, apa namanya? Ingin dia lihat laki-laki, dia timbul hawa nafsu. Dia suka sama yang laki-laki, maksudnya sesama jenis, itu dosa. Dan dosanya dua. Satu, percabulan. Yang kedua, mengingini sesuatu yang tidak wajar. Gini ya Bu ya, saya kasih contoh. Kenapa itu dosa? Karena begini, itu nggak wajar. Nanti kita lihat di dalam jawaban di Roma 1 ayat 24 sampai 28. Ya. Jadi bukan saya tiba-tiba berodap bawakan masalah LGBT ini, tetapi karena ini kita memang lagi menggali Roma 1. Ya, apa kaitannya sama Roma 1 ayat 24 sampai 28. Nah, jadi kembali ya. Kalau eh, seseorang lapar, lalu lihat makanan, rendang, bakso, ngiler, aduh, timbul rasa ingin gitu ya, nafsu makannya timbul sampai timbul air liur. Ya, itu dosa nggak? Tidak, tidak dosa itu, tidak salah. Tapi kalau dia mulai mencuri, itu salah. Oke? Nah, karena itu keinginan wajar, karena lapar pengen, normal. Ya. Tetapi waktu dia lapar, yang dia lihat atau yang dia ingini adalah makan batu, makan tanah, makan kerak, tembok. Ada kan orang yang gitu kan? Lapar ngidamnya apa? Makan tanah gitu misalnya ya. Nah, itu nggak wajar. Itu juga hamartias, dosa. Dosa itu bukan hanya berbuat jahat, melawan hukum Allah, tapi menyimpang dari apa yang sudah Allah tetapkan. Allah tetapkan waktu menciptakan manusia adalah laki-laki akan tertarik dengan perempuan, perempuan tertarik dengan laki-laki. Kalau kita menyimpang dari itu, itulah dosa atau hamartias. Hamartias itu meleset dari target, dari sasaran. Apa sasarannya? Ya kehendak Allah, ketetapan Allah. Apa yang natural, apa yang diatur oleh Allah di dalam alam semesta ini. Jadi kalau kita menentang alam, kita menentang Tuhan. Itu dosa. Ya. Jadi misalnya merusak alam, ya itu salah. Dosa. Kenapa? Karena Tuhan perintahkan untuk manusia merawat alam. Oke. Nah, jadi kembali. Jadi itu dosa. Dosa itu bukan hanya kalau sudah berbuat, belum. Di pikiran timbul nafsu, sudah berzina. Nah, orang yang LGBT tadi, yang mengingini yang nah,
Kata Andy Stanley tadi, kalau dia mengingini, tapi dia tidak, nggak apa-apa, boleh di gereja, nggak apa-apa dia Kristen. Oh dia nggak perlu bertobat, dia memang ya itu wajar lah manusia jatuh dalam dosa begitu. Salah, itu salah. Kenapa? Karena dia mengingini ada satu yang namanya hamartias tadi, dia sudah mengingini sesuatu yang tidak wajar. Jadi kalau ada anak yang tiap kali lapar pengennya makan batu, pengennya makan tanah, bukan makan nasi, bukan makan roti, ini something wrong sama otaknya. Ini perlu dilayanin, itu perlu diobatin, itu perlu disembuhkan, perlu dicari penyebabnya apa, karena itu tidak wajar. Nah itu. Jadi jangan pikir itu beres. Something very wrong itu happening in his head atau in her head atau in his heart atau in her heart, ya, di dalam hati dan pikiran mereka. Itu nggak wajar. Nah, apa akarnya, penyebabnya? Roma 1 ayat 24-28. Ini ayat 23 mulai. Ya, ayat 22 lah. Sebenarnya ini sambungan dari yang tadi, ya, ayat 21. Ya. Mereka tahu ada Tuhan, mereka nggak peduli. Mereka puaskan keinginan hati mereka. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip. Nah, ini penyembahan berhala ya. Nah, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Ya, ya, harus disembah, harus dimuliakan sampai selama-lamanya. Karena itu, nah karena mereka mengeraskan hati mereka, karena mereka nggak peduli sama Tuhan. Perhatikan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Jadi orang yang melakukan dosa-dosa yang memalukan, itu nggak mungkin tiba-tiba. Contoh, nekromansi, ada orang yang suka menyetubuhi mayat. Itu nggak mungkin tiba-tiba begitu, nggak mungkin itu alam alam apa secara natural begitu nggak. Tetapi mulai dari pikiran-pikiran yang kotor, yang sesat, yang diluaskan terus, ya, akibatnya mereka makin ngawur. Bapak Ibu saya kasih contoh. Dulu saya tahun 97 99 itu dunia saya dunia dunia narkoba, dunia ya ya kegelapan lah, ya. Dan saya punya teman-teman tadinya normal, tapi lama-lama makin lama berhubungan seks bukan hanya satu perempuan tetapi dengan banyak perempuan sekaligus. Lama-lama nggak puas. Mereka mulai dengan coba-coba dengan itu tadi, sodomi dengan sesama jenis. Lama-lama tertarik dengan sesama jenis. Tapi tetap tertarik juga dengan lawan jenis. Namanya biseks. Jadi kita lihat bahwa hawa nafsu yang aneh begitu, yang menyimpang. Ada yang juga suka berhubungan seks dengan binatang. Nah, ini yang disebut dengan porneia dalam bahasa Yunani. Ya, di dalam Alkitab, di dalam Matius 5 ayat 32. Itu porneia. Nah, orang yang berbuat porneia itu Tuhan izinkan pasangannya menceraikan orang kayak begitu. Bukan berzina, sekedar berzina. Matius 5:32 itu bukan yang Tuhan izinkan bercerai. Itu adalah orang-orang yang punya pasangan yang porneia. Seperti itu. Illicit sexual intercourse. Nah, jadi itu bukan hasil, bukan karena orang kepleset doang berzina. Bukan, itu orang yang sudah Tuhan serahkan kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Itu tadi. Sehingga nafsu dengan binatang, dengan mayat, punya fantasi yang liar, yang sangat memalukan, yang nggak wajar. Ya,
Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka, menyala-nyala dengan berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan setimpal atas untuk kesesatan mereka. Sesat. Orang sesat bisa ada dua. Satu, mereka nggak tahu mereka sesat. Atau mereka membiarkan diri mereka sesat. Sehingga mereka yakin satu saat mereka itu benar. Mereka menyesatkan orang lain itu juga. Itu yang terjadi dengan ayat 32. Ya, oke, nah kembali. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, mereka merasa benar aja, oke aja. Mereka punya banyak alasan. Mereka Allah menyerahkan. Allah sekali lagi, Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk. Ya, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Bapak Ibu kalau tahu namanya Dokter Caroline Leaf, dia ahli otak, neurolog, ya. Dan dia menemukan, dia pernah bicara di TEDx. Bapak Ibu kalau tahu TEDx ya, TEDx ya itu forum atau ya forum lah ya, yang eh, mengundang orang-orang yang ahli dalam bidangnya, yang spesial gitu ya, untuk menyampaikan pandangan dia. Nah, salah satunya Dr. Caroline Leaf, dia pernah bicara di TEDx mengenai kerusakan otak. Jadi tadi Ibu Andrianti bilang ada yang memang itu benar, ada pandangan yang seperti itu. Jadi karena ada kelainan hormon otak. Nah, Bapak Ibu tahu, seorang neurolog tadi, Dr. Caroline Leaf menemukan bahwa pikiran yang rusak, terus dia pikiran yang nggak benar, lama-lama akan mengakibatkan otaknya rusak. Jadi otak yang rusak itu hasil dari pikiran yang toksik terus-menerus. Pikiran yang nggak benar, pikiran yang tidak kudus, pikiran yang kebencian, pahit, pikiran yang kotor, terus-menerus akan menyebabkan kerusakan otak, kecacatan otak, sehingga menimbulkan kelainan kelakuan, perilaku. Contoh, bipolar, skizofrenia. Itu kalau dilihat otaknya memang cacat. Tetapi penyebab dari itu semua adalah pikiran-pikiran yang toksik terus-menerus. Entah karena dibully apa tadi ya, traumatis. Terus-menerus dia tidak mengampuni, dia tidak beresin. Akibatnya rusak otaknya sehingga cacat. Nah, oke, sampai di sini ya. Bapak Ibu perhatikan. 3 kali Tuhan di sini dikatakan, firman Tuhan dikatakan dalam Roma 1:24, Allah menyerahkan mereka. Perhatikan ya. Kedua, Allah menyerahkan mereka. Ketiga, ayat 28. Allah menyerahkan mereka. 3 kali dikatakan Allah menyerahkan mereka. Ini orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa, mengeraskan hati, maka Allah menyerahkan mereka. Tujuannya apa? Membiarkan mereka sampai mereka bertobat. Ini sama seperti nanti kalau kita sampai ke Roma 9, hal yang menimpa Firaun. Waktu Firaun terus-menerus menentang Allah, mengeraskan hatinya, sehingga akhirnya Allah mengeraskan hati Firaun. Nah ini, Allah menyerahkan Firaun kepada kekerasan hatinya. Ya, oke, ada yang mau tanya? Silakan, yang sudah resen. Pagi Pak, Pagi, silakan Pak. saya hadirat Pak, mau nanya. Iya Pak. Eh, kan banyak kita tahu bahwa Allah itu tidak pernah menyesal dengan ciptaannya. Betul Pak ya? Ya, Tetapi di Kejadian 6 ayat 6 Allah berfirman, maka menyesallah Tuhan
Ya, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. ya. Nah, pertanyaannya apakah Allah itu menyesal dengan yang dia ciptakan atau bagaimana, Pak? Mohon pencerahannya, Pak. Bentar ya. Saya lagi cari ini Allah. Nih, tadi Bapak katakan di dalam Kejadian 6, ya, Allah menyesal. Betul? Nah, sekarang kita lihat Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya? Ya. Nah, jadi mana yang benar? Tadi Kejadian 6 dikatakan bahwa Allah menyesal. Tetapi dalam Bilangan 23:19 dikatakan bahwa Allah bukan manusia yang bisa menyesal. Allah tidak pernah menyesal. Allah kalau sudah berfirman, dia lakukan, dia ciptakan sesuatu, dia nggak pernah menyesal. Nah, ini kan dua ayat yang bertentangan ya, kelihatannya. Nah, tetapi kita tahu, kalau kita mau belajar mengerti firman Tuhan, kita harus lihat konteksnya dulu. Ya, apa maknanya? Allah itu bukan manusia, benar. Allah nggak bisa menyesal. Ya, karena Allah waktu dia menciptakan segala sesuatu dalam penciptaan dalam Kejadian 1, Tuhan berkata selalu setelah dia menyelesaikan ciptaan sesuatu bagian, dia berkata dia melihat hasil ciptaannya itu baik, baik. Dan waktu dia menciptakan manusia, ada tambahan kata sangat. Nah, jadi kalau menyesal itu apa artinya? Maka menyesallah Allah, menyesal Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bidang hal itu. Nah, jadi kata menyesal di sini bukan seperti manusia, Pak, yang bisa menyesal. Aduh, habis mencuri digebukin babak belur. Aduh, nyesel deh kenapa gue mencuri, gue babak belur, bonyok nih gigi rontok karena dikeroyok, ya kan? Menyesal. Nah, sehingga bertobat, kapok nggak mau lagi. Allah nggak bisa seperti itu. Itu yang dimaksud dalam tadi Bilangan 23 tadi. Allah bukan seperti manusia begitu. Aduh, salah nih, bukan. Tetapi dalam konteks Kejadian 6 ayat 6 di sini Allah sedih. Nah, ini Allah menyesal dalam arti kata dia sedih. Aduh, kok begini ya? Manusia aku ciptakan kok begini ya? Nah, karena itu sambungannya hal itu memilukan hatinya. Bukan menyesal karena seperti manusia. Aduh, nyesel nih. Aduh, gue salah nih. Aduh, gue salah nih menciptakan robot. Ternyata robot ini menyerang manusia, memberontak terhadap manusia. Aduh, salah nih gue nih. Menyesal. Bukan seperti itu. Nah, karena dia bukan manusia. Manusia nggak sempurna. Bisa salah. Makanya bisa menyesal. Tapi Allah adalah Allah yang sempurna. Nah, tetapi dalam konteks Kejadian 6 ayat 6 bukan seperti itu. Karena nggak mungkin firman Tuhan bertentangan kan, Pak? Ya kan? Satu dibilang bisa menyesal, satu dibilang tidak bisa menyesal, ya. Enggak. Allah tidak bisa menyesal dalam arti kata dia tidak bisa salah seperti manusia, salah. Tetapi di sini Allah menyesal dalam arti dia sedih. Dia menciptakan manusia bukan untuk seperti itu, saling membunuh, berbuat jahat, berbuat cemar, ya. Bukan. Nah, di sini dalam konteksnya di sini nih. Ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, Tuhan sedih. Dia tidak menciptakan manusia untuk seperti ini. Tetapi menciptakan manusia dengan kehendak bebas tujuannya supaya manusia menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Nah, dan ini membuat Tuhan sedih. Menyesal dalam arti kata sedih gitu ya. Menyesal hatinya, sedih. Kira-kira gitu, Pak. Maksudnya, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih pencerahannya.
Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Saya mau bercerita sedikit ya Pak. Boleh Bu Ivon. Eh, Waktu saya SMP, saya punya teman perempuan, tetapi dia selalu pakai baju lelaki dan rambutnya juga lelaki. Tapi dia eh, berteman sama kita perempuan-perempuan. Kalau duduk, eh, orang-orang biasanya kakinya ke depan, tetapi dia eh, bangkunya itu dia miringin, dia begitulah ke depan kakinya gitu. Jadi eh, kursinya yang biasanya kita duduk ke itu dia balikin. Kita tahu eh, udah pada tahu teman-teman bahwa dia itu eh, yang namanya apa tuh kalau kalau perempuan jadi laki eh, selalu terus Pak dan eh, kita herannya juga ya ada juga teman perempuan yang sayang sama dia yang yang sayang sama dia yang merasa soalnya ini anak anak ini lumayan orang tuanya lumayan jadi dia suka bawa uang yang berlebihan jadi bisa suka kasih-kasih teman-teman gitu sampai SMP sampai SMA kita orang terus kuliah tidak bertemu lagi sama dia tetapi pada saat aku sudah berkeluarga saya pergi ke satu tempat dia menjadi ini Pak lelaki terus dia main band Pak. Nah dalam hal ini kita nggak bisa apa-apa. Kita juga tahu bahwa dia itu ada kelainan. Nah kalau melihat begini gimana Pak? Ya, bagus Bu pertanyaannya. Jadi gini Bu. Jadi kita harus lihat bahwa LGBT itu sesuatu penyimpangan. Itu hamartias. Itu dosa. Dosa itu artinya penyimpangan. Ya, dari apa yang sudah ditetapkan Allah. Nah, penyebabnya adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Obatnya satu, kembali ke Tuhan. Kalau dia kembali ke Tuhan, dia pasti akan normal. Makanya kalau Bapak Ibu pernah dengar ya pelayanan inner healing, pelepasan dari orang-orang yang homoseksual, ya itu kembali normal. Akhirnya dia nggak suka lagi sama sesama jenis, tapi kembali normal bisa berkeluarga. Ya, dan itu membuktikan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus bawa dia kembali kepada Tuhan. Nah, penyebabnya bisa macam-macam. Bisa itu tadi masuknya dari mana? Pergaulan buruk atau lingkungan, trauma segala macam dari luar. Sehingga akibatnya itu masuk Bu, merusak otaknya. Jadi otaknya tuh cacat. Nah, ini perlu dipulihkan. Nah, Dokter Caroline Leaf melanjutkan bahwa otak yang cacat ini benar-benar otaknya rusak. Jadi kalau dicek memang otaknya rusak. Sehingga dia tingkah lakunya lain. Orang yang schizophrenia, dia punya mendengar suara segala macam. Memang otaknya ada bagiannya yang rusak. Tetapi ini bisa disembuhkan. Kalau dia kembali ke Tuhan, kembali ya dibawa, dilayani. Dia bisa sembuh total. Dan Caroline Leaf membuktikan ini di dalam doktoralnya dia. Ya, ini di dalam ilmu sains membuktikan kebenaran firman Tuhan bahwa pembaharuan pikiran itu merubah otak manusia. Nah, otak itu didesain bisa bertumbuh, berkembang, pulih kalau di lingkungan kasih, penerimaan, pengampunan. Tetapi di dalam ketakutan, kepahitan, kebencian, ya, dosa, maka otak itu jadi rusak, Bu. Tetapi ini bisa dipulihkan. Dan dia buktikan orang yang bahkan otaknya rusak, dalam arti kata fisik rusak otaknya ya, bukan pikirannya aja rusak, tapi otaknya memang cacat. Istilahnya brain damage. Otaknya tuh damage, rusak. Itu bisa disembuhkan, bisa pulih. Otak itu bisa bertumbuh secara fisik. Otaknya itu bisa berkembang. Bisa IQ yang 90 bisa jadi 120. Waktu di apa namanya? Dibawa kepada firman Tuhan.
Ya, makanya Bapak Ibu kalau tahu di Albalf ada yang namanya Rapa House yang dipimpin oleh Kak Dharma Wulan. Nah, dia itu juga praktekkan ini, kebenaran ini. Ya, orang yang skizofrenia bisa sembuh, ya, tetapi harus pertama waktu kalau di dalam kondisi memang rusak otaknya, masih memang dia lagi skizofrenia, harus dikasih obat dulu. Tetapi kemudian setelah dia normal, setelah dia tenang, dia akan diajak untuk terus merenungkan firman Tuhan. Nah, sehingga akhirnya mereka jadi sembuh dan mereka malah jadi ikut melayani di Rapa House itu. Ya, banyak kesaksian. Nah, sama juga yang LGBT juga begitu. Tetapi dia harus sadar dulu bahwa ini bukan yang normal. Nah, pada saat dia menerima itu sebagai kebenaran, sebagai sesuatu yang normal, dia menerima itu sebagai suatu kebenaran, nah dia tidak akan bisa lepas. Nah, sama orang yang menganggap dosa itu wajar, misalnya, berzina itu biasa, kalau laki-laki memang begitulah, ya kan? Wajar lah, yang penting jangan makan sate, jangan bawa kambing pulang, istilahnya gitu kan orang berdosa. Nah, kalau udah punya mindset kayak gitu, ya mana bisa bertobat? Dia harus sadari dulu bahwa itu dosa, bahwa itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, bahwa dia tidak dilahirkan seperti itu. Lalu dia harus datang ke Tuhan, maka dia akan dipulihkan. Tidak ada yang tidak bisa dipulihkan. Tapi dia harus sadari dulu. Ya, itu pandangan yang LGBT sebagai by nurture, ya Bu ya. Saya juga punya teman kayak gitu kok. Dari kecil begitu. Ya, saya sempat konselingin dia. Itu teman dari SMA saya. Sampai dia besar, sampai dia punya anak laki-laki dua, ya. Dia bisa kawin. Tetapi dia waktu dia jatuh dalam dosa, dia selalu akhirnya dia jadi maksudnya suka sama sesama jenis. Nah, kenapa? Dia laki-laki. Tapi dia dari kecil mainnya sama kakak-kakak wanita Ya dan betul. suka didandanin pakaian perempuan. Itu salah ya. Akibatnya, Bu, dia jadi suka pakai pakaian perempuan. Hmm. Dimulai dari situ. Nah, itu setan itu masuknya dari situ. Merusak pikirannya, merusak otaknya. Pertama yang dirusak pikiran. Hmm. Lama-lama otaknya rusak. Kalau otaknya udah rusak, wah udah dia jadi ya LGBT. Nah, sama. Kalau kita nonton film terus, drakor, lama-lama kita sifat kita jadi kayak drakor, Bu. Baperan, ya, sangat mau dipuji orang, sangat ya gitu tadi. Ya, apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi kita. You are what you consume. Apa yang kita masuk, terima, makan terus tiap hari, kita akan menjadi seperti itu. Makanya disebut dalam 1 Korintus ya 15 kalau salah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Kebiasaan baik loh, yang punya kebiasaan baik aja rusak karena pergaulan buruk. Apalagi yang kebiasaannya setengah baik, agak baik, ketemu teman-teman yang rusak, makin cepat rusak. Ya, makanya mesti hati-hati lingkungan. Oke, Pak, apa siapa nih? Ibu Jen. Dapat lanjut ya Bu Jen. Ya, Silakan Bu Silakan, Jen. silakan. ya, mungkin aku bagi sedikit pengalaman aja gitu ya. Beberapa anak remaja yang aku layani, nah masih kecil ya, bukan kecil banget sih, mungkin SMP gitu ya. Ada yang SMP, ada juga yang udah kuliah gitu. Nah, aku setuju dengan apa yang disampaikan Pak Basuki tentang by nurture ya, not by nature gitu. Ya, Bahkan dulu sempat, apalagi sekarang era AI ya, ya. semua informasi, semua jawaban dicari dari AI. Bahkan khotbah juga mungkin bisa dari AI gitu ya, atau berdoa aja bisa dari AI gitu ya. Nah, jadi informasi begitu banyak dan kita mempercayai gitu. Iya. Aku bersyukur pernah ikut salah satu seminarnya Dr. Andik gitu ya. Ya, bagus Dokter Ya, Andik. Betul Bu, Dokter Andik itu bener. Bagus tuh. keren sekali gitu ya. Benar. Bibli seksologi ya. Betul. Kebetulan dia seorang dokter dan dia menyatakan di dalam beberapa jurnal itu nggak ada yang bilang, ya banyak ya, yang bilang para medis bilang karena kerusakan kromosom lah, karena genetik lah dan sebagainya. Betul. Nah, aku bukan ahli, tapi seingat aku, Dokter Andik itu memang Betul. ahlinya di situ begitu ya, seksologi itu dia menyatakan gitu bahwa nggak ada tuh research ya yang menyatakan bahwa seorang LGBT itu karena
diberikan Tuhan sepertinya begitu ya, Ya. cacat dari sononya gitu. Hmm. Bahkan aku ngobrol juga sama temanku, salah satu dosen yang juga dulu pernah terjebak ya di dalam eh, LGBT seperti ini. Ya, Hmm. orang Kristen baik-baik, papa mamanya orang yang sangat tekun, taat terhadap firman gitu ya. Bahkan aku ingat dia pernah bilang, oh ini ada yang bilang kerusakan kromosom dan sebagainya. Seorang hamba Tuhan gitu yang Hmm. ngomong kayak gitu ya. Hmm. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, mungkin tahun lalu ya, aku pernah tanya lagi sama dia. Jadi menurut kamu apa? Dia bilang lebih banyak karena nurture. Hmm. Ya, karena nurture dan pengalaman aku melayani anak-anak remaja itu LGBT, sekolah di sekolahan Kristen sangat bagus, tapi eh, memang dia kecenderungannya sudah mulai tertarik terhadap lawan jenis gitu ya, terhadap sama jenis begitu ya. Hmm. Waktu aku tanya, gali lagi, sampai pada akar bahwa luka terhadap orang tua, Hmm. kebanyakan orang yang aku layani, mungkin ini terlalu sempit, tapi ini terbatas pada pengalamanku gitu ya. Hmm. Kebanyakan luka terhadap orang tua sih. Eh, yang paling pertama mereka berinteraksi dan mungkin orang tua yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak remaja untuk mengafirmasi identitas diri mereka. Itulah titik awal begitu. Jadi orang tuanya itu melayani sangat luar biasa di gereja gitu ya, sampai nggak punya waktu buat anak dan Hmm. mereka punya uang. Jadi mereka cuma em, apa didik anak-anak mereka dengan fasilitas, dengan uang, tapi mereka nggak ada kehadiran dan mereka menanti-nantikan afirmasi dari orang tua tentang identitas diri mereka. Dan Hmm. akhirnya mereka akan dapat identitas diri mereka dari dunia gitu, dari Hmm. teman-temannya yang menerima mereka, dari lingkungannya. Bahkan ada seseorang yang berangkat dari Indo itu normal gitu ya. Waktu aku konseling remaja ini, dia udah balik dari luar negeri dan jadi LGBT. Nah, aku tanya Hmm. kenapa? Dia punya cowok loh, punya pacar. Pacaran 8 tahun. Tapi rasanya kurang ngalamin fullness dia bilang gitu ya. Hmm. Kalau sama cowoknya ini. Tapi kalau sama temen wanitanya ini, dia ngalamin fullness, bisa mengerti dan sebagainya. Nah, itu dimulai di luar negeri waktu dia merasa loneliness dan sebagainya. Aku Hmm. nggak tahu, setahu Hmm. aku loneliness itu bisa juga akarnya karena penolakan yang terjadi sehingga munculnya di ujungnya bisa merasa kesepian, merasa sendiri dan sebagainya. Itulah titik awal waktu di luar negeri dia ketemu dengan teman-teman, tapi sebenarnya lukanya itu aku bersyukur bisa mengkonseling mereka 3 generasi ya. Jadi cucunya, mamanya, neneknya. Hmm. Sehingga aku bisa melihat begitu. Memang ada kemarahan-kemarahan, kepahitan-kepahitan mereka terhadap pria. Hmm. Nah, sehingga itu membuat mereka ya benar Ya, gitu. Aku nggak tahu ya apakah betul, ada Bu. gitu pola asuh yang ya ada sih sepertinya pola asuh yang menurun. Aku katakan bukan menurun secara genetik tapi pola asuh gitu yang Betul. mereka pelajari dari generasi ke generasi. Mungkin itu sih Pak Ya, Basuki. betul, Bu. Betul sekali. Jadi eh, survei apa bukan penelitian. Jadi gini, memang ada juga yang by nature bilang, oh enggak, buktinya ada dari kromosom gini ya. Hmm. Terus kemudian itu membuktikan memang kromosomnya beda, misalnya kromosom 28 apa gimana gitu ya. Nah, itu berbeda. Tetapi itu research yang misalnya sampelnya saya lupa berapa gitu ya. Tapi sampel yang kecil. Nggak mewakili Tapi, ya Pak. tapi waktu sampel itu diperluas, ternyata nggak begitu. Hmm. Nah, jadi itu makanya kadang-kadang gitu ya, memang udah digiring gitu loh Hmm. untuk supaya bisa menerima terutama pandangan-pandangan yang itu tadi yang LGBT yang menerima LGBT sebagai kebenaran ya kayak di Kanada ya. Jadi anak-anak yang nah ini yang ditentang nih sekarang oleh Donald Trump. Ya di Amerika juga ada sebagian ada beberapa negara bagian yang seperti itu. Tapi kalau di Kanada itu berlaku umum ya. Bahkan pemerintahnya dukung. Kalau ada anak-anak yang merasa dia lain ya, maka dia akan langsung dikasih konselor, konselor khusus yang LGBT. Betul Gila. itu. Sehingga mereka akan digiring ke transgender. Orang tua nggak boleh ikut campur karena ini hak bebas. Ini gila ini. Dan ini membuka dan ini ternyata kemudian ada remaja yang kecilnya dia melakukan operasi transgender setelah dewasa nyesel.
Ya, Betul. bahkan ada yang mau sampai bunuh diri. Nah, ini loh, ini buktinya bahwa dosa ini akibat dosa gitu. Dan waktu pergaulan, waktu kita mulai pikiran-pikiran yang gak benar, kita mulai itu tadi celahnya masuknya macam-macam Bu, bisa loneliness, kepahitan, trauma, dibully, ya kayak begitu ya. Nah, itu Iya. pintu masuknya. Tetapi waktu dia tetap tinggal, dia merenungkan itu siang dan malam, tinggal di dalam kepahitan, kesedihan, mengasihani diri sendiri. Nah, itu masuk. Terus, pikiran yang toksik ini terus akan membuat otaknya rusak secara fisik. Nah, kalau sudah otak rusak, dia akan merasa dia sudah begitu. Dia nggak bisa lagi kayak kayak teman saya tadi itu. Dia bisa punya anak segala macam, tetapi begitu dia akhirnya dia jauh dari Tuhan, dia kembali kepada pikiran masa kecilnya yang suka pakai perempuan itu, akhirnya dia jadi homoseks. Nah, waktu dia kembali pulang ke rumah gitu sama istrinya, dia nggak bisa berhubungan seks sama istrinya. Dia nggak nafsu sama sekali sama perempuan lagi. Ya, jadi di situ otaknya udah mulai rusak. Jadi pikirannya yang rusak dulu pertama, lama-lama ke fisik otaknya jadi rusak. Nah, perlu apa? Nah, kalau udah sampai otak rusak, ini perlu pemulihan yang lebih panjang lagi. Nah, itu yang dokter Caroline bilang. Ya, dia harus renungkan firman. Tadinya udah renungkan hal-hal atau pikirin hal-hal yang nggak bener, yang rusak. Ya, fantasi-fantasi yang nggak bener kayak tadi nih, yang suka berhubungan dengan mayat atau yang diem itu misalnya kayak dokter yang di Bandung itu segala macam, itu termasuk salah satu bentuk apa eh, apa eh, eh, apa ketertarikan kepada mayat. Makanya dia dibius dulu segala macam ya baru ini. Nah, itu tidak normal. Itu dimulai dari mana? Dari pikiran-pikiran yang terkutuk kata firman Tuhan ini. Ya, pikiran-pikiran yang kotor. Dia terus pikirin terus. Lama-lama otaknya rusak. Ya, sama kayak anak yang main game terus lama-lama otaknya jadi rusak. Makanya ada yang misalnya pembunuh nih, pembunuh dia nabrak orang, dia tembak orang sembarangan ya, membabi buta. Ternyata suka main game tembak-tembakan tuh, yang bunuh orang yang berdarah-darah muncrat segala macam ya. Dan dia merusak otaknya. Jadi otaknya itu sampai secara fisik itu rusak. Tadinya pikiran-pikirannya suka dengan yang begitu lama-lama merusak otaknya. Kalau sudah rusak otaknya, pikirannya udah nggak normal lagi. Dia nggak bisa membedakan antara dunia nyata dengan dunia game. Nah, makanya WHO menganggap ya mengeluarkan statement bahwa game itu bisa merusak otak. Sama buruknya dengan narkoba merusak otak. Ya. Jadi hati-hati. Nah, sama juga dengan LGBT. Kalau sampai otaknya sudah rusak, cacat, dia benar-benar nggak bisa lagi berpikir normal. Lalu dia pikir dia memang dilahirkan sebagai LGBT. Padahal bukan. Otaknya yang rusak. Itu hasil dari pikiran yang rusak terus-menerus. Ya, itu pikiran yang toksik terus-menerus. Nah, pikiran toksik itu dari mana? Trauma. Ya, merasa ditinggal, ditolak, kepahitan. Terus ini. Lama-lama akhirnya ya tadi seperti itu. Oke ya, saya pikir itu kita bisa lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Ada Pak di Oh, ada. room chat? Boleh Oke, Pak. silakan. Apa? Ya, Pak, saya pernah dengar LGBT disebabkan oleh di alam bawah sadarnya pengen menjadi jenis kelamin yang disukai ortunya saat hamil. Bisa juga karena ortu kecewa dengan jenis kelaminnya, akhirnya membentuknya untuk menjadi yang disenangi ortunya. Gimana pendapat Bapak? Ya betul Bu, itulah dia toksik. Itulah pikiran yang nggak benar. Merasa ditolak, merasa jadi dia pengen diingini orang tuanya. Dia pengen kayak contoh ya, anak-anak yang selalu anak-anak yang punya kecenderungan perfeksionis. Jadi gini, dia tuh nggak bisa terima yang nggak sempurna. Dia selalu mau sempurna. Kenapa? Karena orang tuanya menuntut dia begitu. Ulangan matematik aja misalnya kalau 80, dia di kata-katain, dia di ngomelin, bahkan dipukul misalnya. Harus 100 misalnya. Dan dibanding-bandingin sama kakaknya atau saudaranya yang lebih pintar dari dia. Ada loh. Saya punya anak, dulu pernah pacaran sama perempuan. Ya, kuliahnya aktuaria, IP-nya 4. Pinter banget kan? Aktuaria loh. Itu matematika loh. Udah jago matematika dan IP-nya 4 di Kanada. Ya.
Tapi dia tetap nggak bersuka cita. Kenapa? Karena mamanya nggak pernah muji dia. Selalu dibandingin sama kokonya yang lebih pinter lagi. Padahal mereka udah pinter banget. Jadi waktu anak saya IPK-nya 3,7, 3,6. Terus saya puji dia segitu. Dia ngiri loh. Dia sedih loh. Kok kamu ya? IPK-nya 3,6, 3,7. Kamu begitu, orang tua kamu begitu seneng. Begitu memuji kamu. Saya nggak pernah dipuji loh. IP saya 4. Akibatnya dia selalu mencari. Nah, itu luka. Pikiran yang toksik. Nah, sama Bu kayak tadi. Karena dia tidak diterima. Orang tuanya mau dia menjadi laki-laki misalnya. Dia sebenarnya orang tua mengharapkan anaknya laki-laki tetapi yang lahir anak perempuan. Lalu kecewa, lalu selalu ngomongin, lalu kamu mestinya kamu laki-laki nih. Akibatnya itu masuk ke dia. Nah, itu luka, Bu. Itu pikiran yang toksik itu. Betul. Nah, itu akan membentuk dia, Bu. Nah, itu tadi saya bilang, dia tidak dilahirkan sebagai homoseks, LGBT apa sebagai lesbi. Bukan, tetapi situasi lingkungan yang merusak otak pikiran dia. Lama-lama otaknya rusak beneran, koslet beneran akhirnya. Nah itu Bu, pintu masuk dari Ya, dosa. pasti, Pak. Oke, ada lagi tadi Bu Lina, silakan. Saya Ya, Bu Pak Lina. belum Iya, selesai Bu. tadi Pak. Oh ya, Ya, Saya silakan Bu. dulu. Ya, saya belum selesai tadi oh Pak. ya, ya gimana Bu? Itu yang teman aku yang dari SD udah ketemu itu dia jadi pemain band Pak. Udah Iya, gitu waktu SMA itu ya udah kuat tenaganya Pak. Naik mobil yang besar. Tapi tubuhnya kecil Pak. Tubuhnya kecil tapi dia bisa naik motor yang besar. Orang tuanya memang mengetahuinya. Itu yang ke satu ya. Yang kedua ada masing family jauh ya. Dia dia perempuan tapi dia merasa dia lelaki ya sampai dia pacaran lagi sama perempuan. Mama papanya udah bohong gitu ya. Jadi bagaimana dia mau mau minta pernikahan Pak. Jadi anaknya dibawa ke Amerika, yang lelaki itu saya nggak tahu dah dijadiin lelaki apa di gimana di, dimeriahkan perkawinannya Pak. Besar sekali Tuhan. Jadi perempuan sama perempuan nikah, tapi yang perempuan itu sudah dioperasi ke Amerika Pak. Jadi lelaki. Nah, udah itu ya udah terus. Nah ada satu lagi lelaki mau jadi perempuan, wah cakep banget Pak. Mukanya dan buah ya. dadanya juga udah bagus. Nah, Ibu Ivon pertanyaannya apa? Saya ketemu lagi Pak, dia udah ini udah sadar bahwa dia udah tidak mau menjadi perempuan lagi, semua buah dadanya dibuang lagi dan Maaf, dia Bu Gyokian. menjadi Pertanyaan apa? dia menjadi Maaf, Bu itu Gyokian. dia menjadi Pertanyaannya peneliti. apa kata Pak David, Pak Bu Gyokian? Karena masih ada lagi beberapa orang yang sudah angkat, yang sudah resen dan Bu Kami. Silakan, Bu Gyokian mau pertanyaannya apa gitu? Jadi saya memberitahu kepada Pak Basuki itu kehidupan manusia ya, yang 3 macam yang aku ceritakan itu bagaimana ya. Jadi Itu Bu. semuanya udah diserahkan sama Tuhan. Yang ketiga itu udah berubah. Ke satu kedua sih nggak bisa berubah. Tapi kita Pak kita cuman bisa berdoa kepada Tuhan ya. Serahkan kepada Tuhan ya Pak. Ya, berdoa dan supaya juga ada hamba Tuhan yang bisa melayani dia, ya ketemu sama dia. Dan kalau ibu ada kesempatan, kasih tahu kebenaran firman bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan homoseks. Tuhan tidak pernah menciptakan gender lain selain laki-laki dan perempuan. Ya, Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Di luar itu adalah akibat dosa manusia karena itu tadi ya toksik, trauma, ya pikiran yang salah, ya kecemaran yang terus-menerus atau luka batin yang terus-menerus, ya sehingga akibatnya ya tadi ya Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Belum mereka merasa benar segala macam. Kalau soal kuat mah sama aja Bu. Kalau ibu lihat Anatoli itu badannya kecil tapi bisa angkat besi ya 250-300 kilo ya kan deadlift ya itu sampai orang-orang kaget bingung ya semua soal latihan juga bisa ya suntik hormon juga bisa ya kan tetapi itu dibuat oleh manusia
bukan secara normal ya, secara lahir apa natural ya. Makanya dikatakan kita yang percaya Alkitab adalah firman Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tidak menciptakan seperti itu. Itu bukan dari Tuhan. Iya. Ya, Tuhan tidak menciptakan seperti itu. Ya, tetapi ya mereka ya itu tadi dirusak ya, sehingga akibatnya oleh lingkungan karena dosa-dosa ya, akibatnya ya mereka juga menikmati itu ya, makin jadilah ya. Ya, terima Jadi kasih ya bahwa Pak Basuki. oke, sama-sama Bu. Oke, silakan yang lain. Boleh yang Nah, lain, Mas. Bu Lina, Shalom, silakan sudah present. Bu Lina, ya, silakan. shalom Pak. Shalom Bu Eh, Lina. Kemarin kan saya ada jumpa seorang ibu, dia bilang gini, jika anakmu masih kecil, udah kasih aja dia nggak apa-apa. Itu salah. Pencet Bu Lina ya. Apa Ya, Bu mungkin Lina, tolong buka mic-nya Bu Lina, kepencet Bu Lina. Oke, oke Bu. Kemarin saya ada berjumpa dengan seorang ibu, dia bilang saya cerita-cerita tentang tentang main game ini ya, karena dia masuk universitas yang hebat gitu, tiba-tiba dikeluarkan di DO gara-gara main game. Jadi tanggapan teman saya bilang gini, eh, nggak apa-apa Bu, kalau memang dari SD kasih aja main game, kasih aja nggak main game. Nanti dia kuliah jadi bosannya itu gitu. Nanti jangan tiba-tiba dia karena dikekang dari keluarga main game, tiba-tiba dia udah kuliah nanti jadi bebas gitu karena nggak diawasin orang tua lagi gitu. Jadi menurut saya gimana Pak oke, pandangannya itu? bagus Bu Terima kasih. pertanyaannya. Tetapi inilah contoh ya, karena tidak mengerti kebenaran firman, akibatnya bukan makin benar, makin rusak. Ya, hukum di dalam firman Tuhan kita diajarkan, kita diberitahu, dosa itu membuat orang makin tidak pernah kenal puas. Contoh, orang yang jatuh dalam dosa seks, makin lama bukan makin bosen, tetapi makin gila, makin ketagihan. Itu yang Tuhan Yesus bilang. Kalau kamu minum air dari dunia ini, kamu akan terus haus, 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 haus. Sama, Bu. Semua yang dari dunia ini nggak memuaskan kita. Makin jida. Orang yang membunuh, bukan makin takut membunuh, makin gila. Makin suka membunuh. Sama kayak tetangga saya. Anaknya ketahuan nonton video porno. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh bapaknya? Dikasih video porno, banyak-banyak nonton. Ya, saya tanya, kenapa lo begitu lo? Bosan buru-buru Nggak bener. Oh pulang. enggak. Kita justru kasih dia. Lama-lama dia bosen. Aduh, lu pikir aja, lu sendiri deh, nggak usah anak lu deh, saya bilang. Lu kalau nonton video porno terus, makin lama makin ya bosen. Tetapi makin pengen dalam kan, kualitasnya makin makin berat, makin gila. Nah itu tadi akibatnya fantasi-fantasi yang makin kacau gitu loh. Akibatnya makin, nah itu tadi Tuhan menyerahkan. Hati-hati. Tuhan menyerahkan orang yang kayak begitu, yang selalu mau memuaskan hawa nafsu, bukan makin bener, makin bosen sama dosa, makin gila sampai puncaknya adalah jadi gila beneran atau bunuh diri. Karena nggak pernah puas. Jadi yang main game, Bapak Ibu lihat kan, sampai masuk ke rumah sakit jiwa itu di China tuh. Main game nggak mandi, nggak ada di Korea sampai mati main game. Jadi dunia ini hati-hati, nggak membuat kita puas, Bu. Makin berbuat dosa, makin dalam. Jadi nggak ada tuh main game makin puas, makin gila iya. Makanya WHO bener lah, ya kan, World Health Organization. Ya, hati-hati. Game, dosa itu akan membuat kita makin jatuh makin dalam lagi. Ya, bukan makin bosan sama dosa, makin rusak kita. Ya, oke. Saya pikir itu aja, Bu Lina. Silakan, Bu Pauli ya. Masih mau lanjut atau udah jam 7:30 mau ditutup, Pak? Gimana, Bapak? Oh iya, kita selesai aja ya 7:30 ya. Iya, sudah selesai, Pak. Bapak juga kan mau Bu Pauli potong ada yang mau tanya? Silakan, Bu Pauli. satu lagi Iya ya. Pak, selamat pagi Pak. Pak, saya mau menanyakan ke Bapak. Jadi begini, saya punya anak laki-laki, punya seorang sahabat gitu ya Pak. Sama-sama, mohon maaf ya, dulu TK SD di Tunas Bangsa gitu. Kemudian SMA-nya di sekolah di salah satu sekolah Kristen yang cukup terkenal lah di Jakarta gitu. Tapi karena ibunya sering diperlakukan tidak baik oleh ayahnya, ya akarnya orang tua gitu ya. Anak ini sekarang jadi LGBT gitu. Saya lihat terakhir dia udah mulai pakai lipstick gitu. Padahal dia seorang laki-laki. Saya sedih banget gitu ya. Em,
anak ini harus mencari uang, bekerja keras untuk menghidupi ibu dan adiknya gitu. Jadi kalau menurut Bapak bagaimana? Apakah bisa juga ini LGBT itu akarnya adalah uang gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya teman komsel dulu, dia diperlakukan tidak baik oleh suaminya di Jawa, kemudian dia hijrah ke Jakarta, dia jadi lesbi dengan seorang perempuan yang seperti laki-laki gitu. Nah, waktu saya layani di Komsel, waktu saya naik motor sama orang itu, saya tidak merasa seperti saya naik naik motor itu dengan perempuan, tapi saya merasa orang itu seperti laki-laki auranya gitu, Pak. Bau badannya, cara duduknya gitu. Apakah itu ada roh-roh setan atau apa gitu, seperti kok dia jadi auranya kayak laki-laki padahal dia seorang perempuan gitu. Itu pertanyaan saya. Terus yang ketiga tadi kan Bapak bilang bahwa boleh bercerai gitu untuk kasus-kasus ini gitu. Apakah itu sesuai, apakah ada ayat yang mendukung itu gitu? Karena kan seharusnya kalau kita mau menikah kan kita ikut BPN atau kita bisa menyelidiki dulu ada tanda-tanda bahwa orang ini tidak hidup kudus gitu sehingga kita jangan menikah dengan orang-orang seperti itu gitu. Karena kan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia apapun alasannya itu menurut saya. Terima kasih, Pak. Iya, betul Bu. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Ibu bisa lihat di dalam Matius 5 ayat 32 sama Matius 19. Matius 5 ayat 32 ini saya tunjukkan ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Jadi siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Jadi kalau dia menceraikan istrinya karena zina yang jenis ini, dia boleh. Ngerti ya maksudnya ya? Nah, zina di sini sama zina di sini ini beda. Zina di sini ini zina, moikau. Ya, kalau Bapak Ibu saya kasih ini ya bahasa Yunaninya, Matius 5:32. Tadi di sini, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, di sini fornication disebut, ibu lihat, porneia. Nah, ia membuat istrinya berzina atau pasangannya berzina. Berzina di sini adultery. Nah, bahasa Inggrisnya aja udah beda ya, fornication sama adultery. Tapi kalau dalam bahasa Indonesianya sama. Kecuali karena zina membuat istri berzina. Nah, berzina di sini bukan porneia, tetapi moikau. Moike ya, moikau. Nah, moikau inilah berzina. Tetapi pornea ini apa? Pornea ini kalau ibu lihat di dalam kamus Thayer di bawahnya saya tulis nih. Ya, saya tunjukin. Adalah illicit sexual intercourse. Apa? Adultery, fornication, homosexuality, lesbianism, intercourse with animal, ya, hubungan incest. Ini artinya udah dosa seksual yang nggak wajar. Nah, ini ciri-ciri orang yang belum lahir baru. Nah, jadi itu ya Bu ya. Tetapi ada ajaran Kristen misalnya gereja-gereja tertentu ya, gereja Reform misalnya, ya itu sebagian juga ya, nggak semua Reform kayak misalnya Pak Esra Soru. Pak Esra Soru menganggap bahwa ini adalah berzina. Pornea ini juga berzina. Jadi kalau berzina ya boleh cerai, nggak apa pakai Ahok gitu misalnya. Ya itu diizinkan oleh gereja itu bercerai. Makanya Ahok bercerai. Diizinkan ya, bukan harus ya, bukan harus bercerai, tapi diizinkan. Boleh. Nah, tapi tetap itu bukan kehendak Tuhan ya. Terutama karena Tuhan tidak menghendaki manusia itu bercerai. Tetapi karena kekerasan hatinya. Nah, telah berfirman siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai. Tapi aku berkata kepadamu. Ya kan ini dalam hukum Taurat diberikan. Kenapa? Karena memang manusia ada dalam dosa. Nah, untuk supaya tertib. Enggak. Karena orang kalau dulu cerai, ya cerai aja. Enggak boleh. Itu enggak benar. Harus disahkan perceraian itu oleh imam, oleh pemimpin rohani. Harus dicek. Nah, makanya ada syaratnya. Ya dulu aliran Rabi Syamai itu Syamai, sorry, itu mengizinkan cerai kalau zina.
Tetapi yang Hillel itu boleh bercerai dengan alasan apapun. Bosen, masakannya nggak enak. Oh silahkan cerai. Oh istri gue udah nggak cakep lagi. Cerai. Boleh. Nah itu aliran Rabi Hillel. Nah waktu itu orang Yahudi bertanya kepada Yesus. Kalau Tuhan Yesus pandangannya apa? Nah Tuhan Yesus menjelaskan ini. Juga kemudian di dalam Matius 19. Itu juga sama. Ya, nih. Sama nih katanya. Ya. Jadi karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidak demikian. Tuhan tidak mengatakan. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Nah, zina di sini juga bukan zina di sini sama, beda. Ini pornea. Sorry, ini pornea. Ini moika. Ya, nih lihat. Ini pornea. Ini moika. Ya, kita Abba Love nggak setuju sama pandangan yang seperti Pak Esra Soru. Bukan asal berzina boleh cerai, enggak. Kecuali karena porneia yang tadi. Ya, ilisit yang mungkin udah saking apa maniak gebuk-gebukin istrinya sampai berdarah-darah lalu berumah itu udah agak aneh itu udah nggak wajar ya kan. Hubungan seks sama binatang terus apa namanya ya udah yang udah kebangetan lah. Udah nggak wajar lah. Nah, itu diizinkan demi keselamatan pasangannya. Ya. Kira-kira begitu ya, Bu ya. Nah, jadi kembali kepada yang tadi LGBT tadi. Nah, benar itu ada rohnya kalau sampai sesuatu. Jadi nggak heran ya ada hamba-hamba Tuhan misalnya kayak Mahashafda itu orang yang eh, eh, homoseks itu sampai waktu dilayani itu pelepasan itu manifestasi. Ya, ya itu tadi kerasukan ya memang pasti kalau udah sampai tingkat tertentu itu ada rohnya yang menguasai. Ya, tadi ibu bilang aura-aura segala macam ya. Karena itu nggak wajar, itu bukan dari Tuhan. Ya, itu karena itu tadi luka, ya, trauma atau yang tadi misalnya ada yang karena uang. Sama bu kayak pelacur. Pelacur juga ngomong oh karena uang. Tetapi sebenarnya lama-lama dia menikmati itu juga. Nah, dosa itu bahaya. Dosa itu membuat orang semakin ketagihan. Makanya jangan main-main sama dosa. Jangan coba-coba. LGBTI iseng lah nggak apa-apa. Kayak gitu tadi. Ya, bergaul Ya, sama betul. yang tadi homoseks. Lama-lama ketularan homoseks. Hati-hati loh. Makanya ada pepatah Chinese bilang begini. Deket merah jadi merah. Deket hitam jadi hitam. Hati-hati. Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Jangan pikir, oh nggak apa-apa, lucu ya. Main aja terus lama-lama ketularan sifatnya. Hati-hati. Nah, kakak, Oke, jadi saya pikir eh, itu aja ya, karena waktu udah ini, saya pikir sampai di sini aja. Nanti kita lanjutkan di eh, akhir bulan ya, tanggal berapa ya? 26 apa? Berapa ya? Saya lupa. Tapi nanti akhir bulan kita akan lanjutkan lagi dengan Roma 2 ayat 1. Dan kalau ada yang mau bertanya lagi mengenai LGBT, kita akan lanjutkan. Ya, boleh, silakan. Mari, saya pikir sampai di sini aja ya. Saya baik. kembalikan ke host. Ya, baik, terima kasih Pak David. Wah, luar biasa jam 7 lewat 41. Kalau kita terusin bisa jam 9 nih Pak ya. Terima kasih Pak David. Kami dari BR414 yang melayani pagi ini, saya mau mengucapkan selamat bergabung untuk yang baru pertama kali hadir di Mesbah Kota Beliau. Kami senang bersama dengan Anda. Pengumuman ditiadakan aja ya, karena belum ada pengumuman yang baru. Teman-teman berhubung waktu setelah ini, kita mau langsung masuk ke BR setelah kita doa tutup dan doa berkat, kita mau masuk ke BR. Bagi yang belum ada kompak untuk cowok, masuk ke BR1, untuk cewek masuk ke BR2. Sis Esther silakan doa tutup dan doa untuk Pak David. Setelah itu Pak David doa berkat buat kami. Terima kasih. Boleh. Oke. Oke, Cik Christine. Mari tubuh Kristus. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Pak David yang memberikan firman pada hari ini sangat memberkati kami. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap terus berada di dalam jalur-Mu Bapa. Kami tidak keluar dari jalur Engkau dan semakin hari semakin mengerti akan rencana dan kehendak-Mu, akan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa terbeban Tuhan untuk teman-teman, untuk generasi kami, keluarga, saudara, ataupun siapapun orang yang kami kenal Bapa,
yang terlibat Tuhan, yang terkena dengan menipu Tuhan untuk melakukan LGBT Tuhan saat ini. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan akan menembus mereka Tuhan pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Mari Bapa, Engkau tarik dengan tangan kasih-Mu Bapa. Engkau bukakan telinga mata rohani dan hati rohani mereka Tuhan, biar mereka tercelik Tuhan, apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang berkenan kepada Engkau, apa yang tidak berkenan kepada Engkau, sehingga dunia tidak dapat menarik mereka, tetapi mereka tetap Tuhan, kembali kepada Engkau, hidup takut akan Allah di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk Pak Basuki Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang luar biasa ini, yang Engkau sudah siapkan, biarlah Engkau yang mengurapi lebih lagi Tuhan, lidah bibirnya Tuhan, di dalam menyampaikan pesan-Mu Tuhan, supaya banyak orang Tuhan yang diberkati dan ditarik Tuhan oleh Engkau Tuhan, yang diselamatkan oleh Engkau Tuhan, lewat pengajaran-pengajaran firman-Mu Bapa. Dan biarlah Engkau juga memberkati Tuhan keluarga daripada David Basuki ini Tuhan. Kami mau serahkan apapun yang saat ini menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi rencana mereka ke depannya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ada sukacita, ada ketenangan, ada roh yang menyala-nyala terus Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang terus-menerus Tuhan selalu memberikan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu turun atas keluarga dari Pak Basuki serta kesehatan yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Mari kita mau tutup dalam doa, ya kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Engkau ingatkan kami supaya kami jangan main-main dengan dosa. Karena firman-Mu berkata, barang siapa yang berbuat dosa, dia akan menjadi hamba dosa. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Engkau ingatkan kami untuk jaga mata kami, jaga hati kami, jaga pikiran kami. Supaya kami boleh terus Tuhan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Biar apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, itu adalah kebenaran. Hal-hal yang kudus, hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang benar. Tuhan, jauhkan kami Tuhan dari semua yang jahat, semua yang pikiran-pikiran yang kotor. Tuhan, jauhkan kami juga dari pergaulan yang buruk. Biar Tuhan kami juga terus Tuhan tinggal di dalam komunitas terang. Saudara dengan saudara-saudara seiman, kami mau saling mengasihi, besi menajamkan besi. Kami mau saling mengampuni juga Tuhan. Sehingga kami boleh melihat Engkau semakin nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya bagi kami yang jatuh dalam dosa, terikat oleh dosa, kami menjadi budak dosa. Kalau kami datang kepada Engkau, selalu ada harapan, ada pertolongan, ada jalan keluar. Karena itu ingatkan kami Tuhan, sedalam apapun kami jatuh, biar kami boleh selalu datang kepada Engkau Tuhan. Supaya kami boleh dilepaskan, kami boleh mengalami pemulihan, kami boleh mengalami kemerdekaan yang sejati dari Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, jadikan kami semua bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman-Mu. Sehingga kami boleh mengalami berkat yang sempurna dari Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita berpisah, kita mau menerima berkat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, tolong kami, supaya kami boleh menyimpan semua firman-Mu dalam hati kami. Sehingga kami boleh bukan hanya menjadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Karena itu, kami mau terima Tuhan, berkat yang sempurna dari Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus akan menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Ya. Amin.